Donghua ini menceritakan tentang perselisihan antara sekte Tianxuan dengan ras makhluk asing, di mana ras makhluk asing ini selalu berbuat kerusakan di dunia manusia, dan sekte Tianxuan bertugas membasmi para makhluk asing ini untuk mencapai kedamaian dunia manusia. Di kota Luoling terdapat sebuah jalan yang bernama Chang'an. Jalan ini tidak sengaja bisa menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia makhluk asing, dan sekte Tianxuan sama sekali belum mengetahuinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke cerita. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik, dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Di awal cerita, di sebuah kota ramai yang bernama Luoling, terdapat seorang wanita dari sekte Tianxuan yang bernama Nishang. Dia sedang bertarung dengan makhluk asing. Kemudian ada lagi seorang penggila judi yang bernama Bi Man. Dia juga memiliki usaha penginapan Zive yang berada di jalan Chang'an. Dia adalah seorang wanita dari ras makhluk asing yang diam-diam hidup di daerah manusia. Walaupun dia selalu kalah judi, dia tak pernah menyerah. Di sisi lain, ada seorang pengembara yang baru datang ke kota Luoling. Pengembara ini bernama Gu Xiaoning. Dia adalah seorang ahli dalam bidang kesenian membuat jet-jet kayu. Tidak jarang dia mengklaim bahwa dirinya adalah sang dewa kecerdikan. Dan di awal kedatangannya itu, dia dicopet oleh seorang bocah yang bernama Dong Er. Melihat persekongkolan antara Bi Man dan Dong Er, Gu Xiaoning pun menyeretnya ke penjaga kota. Bi Man kemudian menggunakan kekuatannya untuk kabur. Aura makhluk asingnya pun dengan mudah tercium oleh Nishang, sehingga Nishang curiga bahwa Bi Man adalah makhluk asing. Keributan itu memancing perhatian para penjaga kota. Mereka pun ditangkap untuk dibawa ke pengadilan. Namun, karena Nishang menunjukkan tanda pengenal dari sekte Tianxuan, para penjaga pun melepaskannya karena sekte Tianxuan sangat dihormati. Untuk menyelesaikan masalah mereka, Nishang memberi konsekuensi untuk Bi Man karena sudah membantu pencopet. Dan konsekuensinya adalah agar Gu Xiaoning yang selaku korban untuk tinggal beberapa minggu di penginapan Bi Man sebagai ganti ruginya. Di tempat lain, sesosok pria dari ras makhluk asing juga yang bernama Qian Hun menghentikan Dong Er dan menyita kantong uang hasil curiannya. Hari pun mulai maghrib. Gu Xiaoning akhirnya menuju penginapan Zive dan bertemu dengan pelayan yang bernama Qian. Namun, terlihat Bi Man yang tidak suka dengan kehadirannya. Dia memberitahu Gu Xiaoning bahwa dia harus tetap membayar penginapan, dan dia akan tinggal di rumah kayu yang kotor. Tak hanya itu, Gu Xiaoning juga tidak boleh keluar pada malam hari. Ketika hari sudah larut malam, Gu Xiaoning tak sengaja bertemu dengan hewan kecil lucu. Dia pun memeliharanya dan memberinya nama Mau Mau. Di sisi lain, terlihat Qian berubah menjadi seekor kucing hitam, dan suasana di jalan Chang'an menjadi ramai karena menjadi dunia asing. Tak lama kemudian, datanglah seorang ketua dari para makhluk asing itu yang bernama Huai.
dia mengingatkan agar Bimanman tak lagi ceroboh dalam menggunakan kekuatannya, karena aura dari makhluk asing sangat rentan tercium. Apalagi Sekte Tianxuan memperketat pemantauannya menjelang ulang tahun pangeran. Setelah itu, datanglah seorang peramal di depan penginapan Zive. Dia bernama Baize, dan dia adalah manusia yang bisa berbaur dengan ras makhluk asing. Bimanman menceritakan bahwa dia khawatir jika keberadaan Gu Shaoning bisa membuat curiga Sekte Tianxuan. Jadi, dia berusaha membuat Gu Shaoning agar tidak betah di penginapan Zive. 不出半个月，他就会自己收拾包袱走人。今天的太阳，为什么我晚上睡在屋里，白天就睡到屋顶上去了？一大早就想跟我吵架，怎么的？要收拾行李离开了吗？让我看看，你还能整出什么花样？再进来了吧？还好，还在屋内。外面有人吗？你们们，请进！怎么还有？怎么几个关头门窗都打不开了？可恶！ Beberapa saat kemudian, Qianhu datang ke penginapan Zive untuk membagi uang hasil curian Dong-er. Kemudian, Gu Shaoning masuk dengan membawa sebuah gadget, di mana gadget tersebut dapat mengeluarkan bau nepeta yang sensitif terhadap kucing. 啊，这里是新明，喷出来的是啥？sinh气！糟了，猫是对经济有反应的。奇怪，这里是不是有猫叫声？ 模仿猫叫，学得像吗？喵，喵，喵。 你干嘛呢？ Karena Gu Shaoning muak dengan kelakuan Bimanman, dia pun bercerita kepada Baize. Akhirnya, Baize dengan senang hati mengajari Gu Shaoning cara menggagalkan ilusi. Dan Baize sangat terkejut karena Gu Shaoning berhasil melakukannya hanya dalam 1 kali percobaan saja. 障眼法，这也太真了吧！难道说比曼曼也会使用这种障眼法？遇上我，自是你的造化。又来了！赶紧来查查我的手印，快吃！ Di sisi lain, terlihat Nishang yang sedang dimarahi oleh pamannya yang bernama Xiao Yuan. Dia memarahi Nishang karena sering keluar tanpa izin dan melakukan pemantauan hanya seorang diri. Senior Nishang yang bernama Zuole berusaha membela Nishang agar tidak dimarahi oleh Xiao Yuan. Beberapa waktu kemudian, Gu Shaoning berusaha mendapatkan pundi-pundi uang dengan menjual gadget-gadget hasil karyanya. 小子，敢在老子地盘上摆摊，算你小子识相！我要把这个送给我心上人。 Karena gadget-gadgetnya yang sangat unik dan bermanfaat, dia pun dilirik oleh seorang tuan muda yang bernama Song Cheng. Song Cheng memesan sebuah gadget yang bisa membantunya mencontek di saat ujian kekaisaran. Setelah bisnis sudah disepakati, Song Cheng pun memberikan uang DP yang langsung dirampas oleh Bimanman. Dan untuk hari-hari ke depan, setengah hasil penjualan dari seluruh gadget milik Gu Shaoning akan menjadi hak Bimanman sebagai ganti makan dan tempat tinggal Gu Shaoning. Gu Shaoning kemudian berinisiatif untuk merayu Baize agar mau mengajarinya ilmu yang lain, karena kemungkinan ilmu dari Baize bisa diterapkan dalam karya gadgetnya. Dia pun membeli sebuah ayam untuk Baize, namun tak disadari hari sudah mulai gelap, sehingga dia harus berurusan dengan Huai. Baize pun datang untuk menyelamatkan Gu Shaoning dan menyuruh Huai agar mengembalikan jiwa Baize yang telah disegelnya. Baize mengatakan bahwa Gu Shaoning telah berbisnis dengan keluarga Song. Jika Gu Shaoning menghilang, maka kabar tersebut akan membuat Sekte Tianxuan curiga.
Setelah Gu Shaoning terbangun, dia teringat tujuannya untuk berguru kepada Baize, dan di saat itu juga Gu Shaoning seketika berada di dimensi lain. 啊，这是什么地方？啊， Kembali ke penginapan Zive, terlihat Bimanman yang sedang khawatir. Tak lama kemudian, Baize datang dan menceritakan kejadian mereka bertemu dengan Huai. Baize menenangkan Bimanman agar tidak khawatir, karena Gu Shaoning akan segera bangun esok hari. 李曼曼也挺关心顾少宁的嘛。 Gu Shaoning yang berada di dimensi lain itu melihat banyak mantra pada dinding-dindingnya. Mantra-mantra itu kemudian menempel di tubuh Gu Shaoning. Hingga saat dia terbangun, dia pun langsung mendapat inspirasi Jejet untuk pesanan dari Song Cheng. 看起来杂乱无序，这好像斗身。哎，哦，这什么意思啊？ Yang dibutuhkan Gu Shaoning untuk membuat Jejetnya adalah sebuah batu transparan yang sangat bening. Walaupun batu tersebut sangat langka, Gu Shaoning tetap berusaha untuk mencarinya. Dan di sini, part 1 pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu video ini. Untuk part selanjutnya, Sekte Tianxuan menyelidiki seluruh penjuru kota yang teridentifikasi aura makhluk asing. Dan apakah keberadaan ras makhluk asing di Jalan Chang'an akan terbongkar? Kita tunggu saja di part selanjutnya. Oke?